Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Andini, Diahayu Anggraini, Lutfiana Safitri, dan Risa Amelia. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen bisnis syariah. Nah, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari manajemen bisnis syariah. Manajemen sendiri berasal dari bahasa Prancis kuno yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan dalam bahasa Arab, manajemen dikenal sebagai tadbir yang artinya penertiban, pengaturan, perencanaan, dan persiapan. Jadi, manajemen didefinisikan sebagai seni atau sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan secara individu maupun yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, sedangkan bisnis syariah merupakan kegiatan usaha menjual produk dan jasa agar memperoleh keuntungan yang dikerjakan berlandaskan syariat Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis syariah ialah pengetahuan yang mempelajari perencanaan pengelolaan kegiatan bisnis berdasarkan dengan syariat Islam. Selanjutnya, mengenai sejarah perkembangan manajemen bisnis syariah. Perkembangan manajemen secara ilmiah dimulai pada negara industri pertengahan abad ke-19. Manajemen lahir sebagai tuntutan perlunya ada pengaturan antara hubungan individu dalam suatu masyarakat. Sedangkan manajemen Islam datang karena tuntutan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam harus diikuti secara sempurna dan komprehensif. Dalam kehidupan manajemen, mereka memiliki manajemen sendiri, di mana garis-garis besarnya digambarkan dalam Al-Quran. Sehingga manusia dalam mengelola kehidupannya melalui aktivitas sosial mampu mengemasnya baik dalam organisasi, lembaga, maupun perusahaan yang ada dalam aktivitasnya dan dilandasi oleh nilai-nilai tauhid. Ruang lingkup manajemen syariah. Ruang lingkup manajemen bisnis syariah merupakan rangkaian dari input proses dan output. Ruang lingkup bisnis syariah meliputi 3 cangkupan. Yang pertama yaitu akad-akad yang menyangkut input, yaitu faktor-faktor produksi misalnya tentang permodalan bentuk badan usaha organisasi bisnis. Yang kedua, akad-akad yang menyangkut proses. Misalnya, hukum syariah tentang teknologi dan manajemen, hukum syariah tentang barang dan jasa yang diproduksi, hukum-hukum pemasaran, hukum-hukum jual beli. Yang ketiga, akad-akad yang menyangkut output, yaitu profit atau laba, misalnya hukum bagi hasil, hukum tentang ujrah atau gaji atau upah, hukum seputaran zakat dan sedekah. Perbedaan manajemen konvensional dan manajemen syariah. Pengertian manajemen konvensional. Manajemen konvensional sering disebut sebagai manajemen tradisional karena tidak pernah memiliki suatu prinsip. Manajemen tradisional sendiri berarti suatu masalah yang dipecahkan berdasarkan tindakan. Tindakan yang diambil pada masa lalu dengan mengikuti tradisi yang sudah berjalan sebelumnya. Pengertian manajemen juga dapat dilihat dari 3 pengertian, yaitu yang pertama, manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, manajemen sebagai ilmu, dan sebagai seni. Pengertian manajemen syariah. Manajemen syariah adalah manajemen yang mengatur organisasi untuk memperoleh hasil yang optimal dan mengarah pada pencarian ridho Allah, sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Menurut Kerabat dan Susanto, syariah memandang manajemen dari 2 sisi, yaitu manajemen sebagai ilmu dan manajemen sebagai aktivitas. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu dari ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai dan peradaban, sehingga hukum mempelajari adalah fardu kifayah. Islam dengan manajemen konvensional. Perbedaan manajemen Islam dengan manajemen konvensional dapat dilihat dari beberapa segi, di antaranya
Yang pertama, konsep dan filosofi dasar. Perbedaan yang mendasar antara manajemen Islam dan manajemen konvensional adalah dari filosofi dasar yang melandasinya. Yang kedua, etika manajemen. Seorang manajer syariah sangat memegang teguh etika dalam melakukan manajemen kepada calon konsumennya. Yang ketiga, pendekatan terhadap konsumen. Konsumen dalam manajemen syariah diletakkan sebagai mitra yang sejajar, di mana baik perusahaan sebagai penjual produk maupun konsumen sebagai pembeli produk berada pada posisi yang sama. Yang keempat, cara pandang terhadap pesaing. Dalam industri manajemen syariah, tidak menganggap pesaing sebagai pihak yang harus dikalahkan atau bahkan dimainkan. Yang kelima, budaya kerja dalam manajemen syariah. Manajemen syariah harus mempunyai budaya kerja yang berbeda dari manajemen konvensional, sehingga mampu menjadi suatu kebanggaan dan nilai tambah di mata masyarakat. Nilai-nilai manajemen syariah dalam perusahaan. Keberadaan manajemen harus dipandang pula sebagai suatu sarana untuk memudahkan implementasi Islam dalam kegiatan organisasi tersebut. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal atau tolak ukur perbuatan dalam seluruh kegiatan organisasi. Nilai-nilai Islam inilah sesungguhnya yang menjadi nilai-nilai utama organisasi. Ada 4 pilar etika manajemen bisnis menurut Islam, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yaitu pilar pertama, tauhid, artinya memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah. Manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya. Pilar kedua, adil, artinya segala keputusan menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan kerja harus dilandasi dengan akad saling setuju. Pilar ketiga adalah kehendak bebas, artinya manajemen Islam mempersilahkan umatnya untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi bisnisnya sepanjang memenuhi asas hukum ekonomi Islam, yaitu halal. Pilar keempat adalah pertanggungjawaban, artinya semua keputusan seorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.